Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitabul haji, yaitu kitab tentang haji. Bab yang ke-24, yaitu bab wujubu ad-dami 'alal mutamatti'i wa annahu idza 'alimahu lazimahu shawma aw lazimahu shawmu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'a ila ahlihi. Itu bab yang menjelaskan tentang wajibnya membayar dam atau menyembelih hewan bagi orang yang melakukan haji secara tamattu. Yaitu tamattu maksudnya melakukan ibadah umrah terlebih dahulu kemudian haji di bulan haji. Dan jika dia tidak mendapati hewan untuk disembelihnya, maka dia wajib berpuasa 3 hari pada hari-hari haji, yaitu berpuasa di Mekah, dan 7 hari puasa 3 hari pada hari-hari haji di Mekah, dan 7 hari ketika dia pulang ke rumahnya atau ke negerinya. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bil umrati ila al-hajj wa ahda fasaqa ma'ahu al-hadiya min Dzil Hulaifah wa bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umrah thumma ahalla bil hajj wa tamatta'a an-nasu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al-hajj fakana minan nasi man ahda fasaqal hadiya wa minhum man lam yuhdi falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qala lin nas man kana minkum ahda fa innahu la yahillu min syai'in minhu hatta yaqdi hajjahu wa man lam yakun minkum ahda falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwa wa yuqassir wal yahlil thumma liyuhilla bil hajj wal yuhdi faman lam yajid hadiyan falyasum 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'a ila ahlihi. Wa tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah istalama rukna awwala syai'in thumma khabba 3 atwafin min as-sab'i wa masya 4 atwafin thumma raka thumma hina qada tawafahu bil baiti 'indal maqam rak'ataini thumma sallama fansarafa fa ata safa fatafa bis safa wal marwata 7 atwafin thumma lam yahlil min syai'in haruma minhu hatta qada hajjahu wa nahara hadiyahu yawman nahri wa afadha fatafa bil baiti thumma halla min kulli syai'in
haruma minhu wa fa'ala mithla ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahda wa saqal hadiya minan nas. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatta'a, yaitu melakukan tamattu pada haji wada dengan melakukan umrah kemudian haji. Maka kalimat ini kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi di sini menyebutkan perkataan Qadhi Iyad bahwasanya maksud dari kata tamatta di sini, tamattu di sini adalah secara bahasa, bukan secara makna. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya makna dari tamattu itu secara syar'i, secara istilah adalah seseorang datang ke Mekah, dia melakukan ibadah umrah, setelah itu dia tahallul, kemudian dia setelah itu baru melakukan ibadah haji. Itu makna tamattu. Tetapi tentunya Rasulullah SAW sendiri itu beliau sudah kita sebutkan di hadis-hadis sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW tidak melakukan tamattu seperti makna syariat, yaitu umrah kemudian haji, di mana haji dan umrahnya dipisah. Tapi justru Rasulullah SAW itu melakukan qiran, yaitu qiran melakukan ibadah haji plus umrah sekaligus, satu perbuatan, dua niat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka Imam Nawawi di sini mengatakan maksud dari perkataan Abdullah bin Umar adalah tamatta'a di sini secara bahasa, karena para ulama mengatakan orang yang melakukan qiran juga dikatakan tamattu. Jadi tamattu itu kan artinya santai, bersenang-senang. Kenapa orang yang melakukan qiran itu dikatakan tamattu? Karena dia melakukan satu pekerjaan dua niat. Berarti kan dia santai. Itu maksudnya. Jadi maksud dari perkataan Abdullah bin Umar dalam hadis ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya ini makna secara bahasa, bukan secara istilah. Di mana di sini Nabi membawa hewan kurban. Kemudian ketika sampai di Zulhulaifah, beliau memulai ihramnya dengan umrah. Dan ini juga dikritisi sebenarnya perkataan Abdullah bin Umar. Karena Nabi SAW dalam riwayat sebelumnya, dalam riwayat Aisyah, dalam riwayat Jabir, itu Rasulullah SAW, Jabir mengatakan, Aisyah mengatakan, bahwasanya seluruh para sahabat Rasulullah SAW ketika berangkat dari Madinah, niatnya semuanya apa? Haji saja. Itu awal semua. Jadi Nabi dan sahabat enggak pernah niat umrah ketika haji wada itu. Ya, niatnya haji saja. Itu niat pertama. Karena apa? Karena memang orang-orang Arab di zaman dahulu mereka punya kebiasaan atau keyakinan tidak boleh umrah di bulan haji. Itu keyakinan. Makanya mereka keluar bersama Nabi SAW, ya tujuannya pasti haji, tidak ada yang lain. Maka ya wallahu alam, ya kalimat ini juga dikritisi oleh para ulama. Mungkin kata Syekh Mustafa Al-Adawi bahwasanya bisa jadi perawi hadis yang meriwayatkan dari Imam Muslim ini lupa, atau Abdullah bin Umar sendiri yang lupa dan sebagainya. Maka muqaddimah dari hadis ini atau awal dari hadis ini sedikit bertentangan dengan akhirnya. Di akhirnya benar ya, kata Abdullah bin Umar, fakana minan nas man ahda wa saqa. Di sini benar, yaitu di antara manusia ada yang membawa hewan kurban, yaitu Rasulullah dan sebagian sahabat yang lain. Wa minhum man lam yuhdi, sebagian lagi tidak membawa hewan kurban ketika mereka berangkat dari Madinah. Sebagaimana sudah diceritakan itu oleh hadis Jabir yang panjang. Kemudian kata Abdullah bin Umar, setelah Nabi SAW sampai di Mekah, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa yang membawa di antara kalian membawa hewan kurban, maka hendaknya dia tidak tahallul kecuali setelah selesai hajinya.
prosesi hajinya. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri dan sebagian kecil sahabat. Yang inilah para ulama jelaskan Nabi melakukan qiran, yaitu meniatkan umroh plus haji, atau haji dimasukkan ke dalamnya juga umroh. Kemudian Nabi mengatakan, wa man lam yakun minkum ahda, siapa yang tidak membawa hewan kurban, maka hendaknya dia melakukan haji tamattu. Apa arti tamattu? Umroh dulu. Umroh kemudian tahallul, baru nanti niat haji lagi. Maka Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, falyatuh bil bait wa bis safa wal marwa wal yaqsur awal yuqassir. Hendaknya dia tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian dia bercukur. Itu maksudnya apa? Umroh. Wal yuhlil, maka dia selesai, dia halal, sudah bertahalul. Kemudian tsummal yuhilla bil haji, kemudian baru nanti dia berihram untuk haji. Ini tamattu. Ini bagi yang tidak membawa hewan kurban. Wal yuhdi, dan kemudian hendaknya dia menyembelih hewan kurban. Maka para ulama menjelaskan, orang yang melakukan haji tamattu dan qiran, dia wajib membayar dam. Ya, membayar dam maksudnya menyembelih hewan kurban, seekor kambing. Yang tidak membayar hanya ifrad, yaitu ifrad apa? Orang yang dia meniatkan untuk haji saja. Kata Nabi, faman lam yajid hadiyan, siapa yang tidak mendapati hewan kurban, hewan sembelihannya, tidak mendapati di sini, kata para ulama, tidak mendapati berarti memang tidak ada hewan ketika itu yang mau disembelih, tidak ada yang menjual, atau dia tidak punya uang untuk membeli. Itu sama maksudnya, artinya. Jadi siapa yang tidak mendapati hewan untuk disembelih sebagai tebusan karena dia melakukan haji tamattu ataupun qiran, maka kata Nabi, faman lam yajid, ini khususnya untuk tamattu tentunya. Maka kalau dia tidak mendapati hewan untuk disembelih, falyasum salatata ayyamin fil haji, hendaknya dia berpuasa 3 hari pada hari-hari haji. Berpuasa 3 hari pada hari-hari haji, yaitu ketika dia melakukan, sejak dia mulai ihram haji, dia berpuasa 3 hari. Wa sab'atan idza raja'a ilahi, dan 7 hari ketika dia pulang ke negerinya, pulang ke keluarganya. Jadi ini adalah kewajiban yang dibebankan oleh Rasulullah SAW, termasuk juga Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Allah sebutkan itu, bahwasanya siapa yang dia melakukan haji tamattu, kemudian dia tidak mendapati hewan untuk dia sembelih, atau dia tidak punya uang ketika itu untuk menyembelih, maka hendaknya dia ganti puasa 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di negerinya sendiri setelah pulang. Kemudian baru selanjutnya Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW pun ketika itu tawaf, ketika sampai di Mekah, kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad, kemudian melakukan ramal 3 kali, yaitu ramal artinya berlari kecil ketika tawaf di 3 putaran pertama, kemudian berjalan di 4 putaran selanjutnya ketika tawaf, kemudian sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf di Maqam Ibrahim. Kemudian setelah itu beliau mendatangi Safa dan Marwah, kemudian beliau melakukan sa'i 7 kali. Kemudian beliau setelah itu bertahalul. Kemudian beliau menyembelih hewan kurbannya pada tanggal 10, yaitu Yauman Nahri. Kemudian setelah itu beliau selesai ibadah haji yang paling utama atau rukun haji. Maka halal segala sesuatu. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat, kata Abdullah bin Umar.
Kata Abdullah bin Umar, ini yang dilakukan oleh para sahabat mengikuti Nabi SAW. Maka hadis ini atau dalam bab ini Nabi SAW menyebutkan tentang kewajiban bagi orang yang dia melakukan haji tamattu, sedangkan dia tidak mampu menyembelih hewan kurban, bisa dia tidak mampu, tidak ada uang, atau dia tidak mendapati hewan untuk dia sembelih, atau tidak ada orang yang menjual hewan kurban ketika itu, maka dia wajib berpuasa. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Dalam surah Baqarah Allah katakan juga sama, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamil. Kemudian bab selanjutnya, bab bayan annal qarin la yatahallal illa fi waqti tahallulil hajjil mufrid. Bab yang menjelaskan tentang bahwasanya qarin artinya orang yang melakukan haji qiran itu tidak bertahallul dari ihramnya kecuali pada waktu tahallulnya orang yang melakukan haji ifrad. Apa maksudnya? Jadi di sini Imam Nawawi menyebutkan orang yang melakukan haji qiran. Apa tadi haji qiran? Orang yang melakukan ibadah haji dan umrah sekaligus. Dia tawaf dan sa'i niatnya untuk haji dan umrah. Jadi tawafnya sekali, sa'inya sekali, tapi niatnya dua. Ini niat untuk haji dan umrah sekaligus. Maka itu disebut qiran. Maka dia tidak boleh tahallul, melepaskan pakaian ihramnya, kecuali bersamaan dengan orang yang melakukan haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Itu orang yang dia datang ke Makkah hanya niatnya untuk haji saja. Itu artinya ifrad. Ifrad artinya satu, satu niat. Kalau qiran artinya dua. Dua niat, satu perbuatan. Kalau ifrad, satu niat, satu perbuatan. Yaitu niat datang ke Makkah hanya untuk haji saja. Maka Imam Nawawi di sini menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan ibadah haji secara qarin atau qiran, orangnya disebut qarin, tidak tahallul, tidak melepaskan pakaian ihramnya kecuali sama dengan orang yang melakukan ifrad. Sama dengan orang yang ifrad. Yaitu kapan? Nanti setelah selesai. Jadi dia orang yang qarin dan ifrad ini lama dia pakai pakaian ihramnya. Dia datang ke Mekah, dia melakukan tawaf, kemudian sa'i untuk umrah dan hajinya, kemudian dia tunggu sampai orang wukuf. Sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tapi beda orang tamattu. Orang tamattu dia datang ke Mekah, dia laksanakan umrah terlebih dahulu, selesai umrah dia pakai pakaian biasa lagi, itu tamattu. Baru dia nanti berniat haji lagi. Jadi di sini orang yang qarin atau qiran dengan orang yang ifrad itu sama waktu tahallulnya, dia menunggu lama. Di sini Nabi SAW sendiri apa? Nabi sendiri ya awalnya ifrad tapi kemudian Nabi qiran. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Abdullah bin Umar juga radhiyallahu taala anhuma anna Hafsata radhiyallahu taala anhum zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah ma sya'nun nasi hallu wa lam tahlil anta min umratika qala inni labbattu ra'si wa qallattu hadi fala ahillu hatta anhara. Dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Hafsah radhiyallahu taala anha
Hafsah ini siapa? Istri Nabi. Sekaligus ya saudarinya Abdullah bin Umar. Hafsah binti Umar. Istri Nabi SAW. Di mana Hafsah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa manusia, kebanyakan sahabat ketika itu sudah bertahalul? Di mana kita sudah sebutkan di hadis Jabir bahwasanya Nabi menyuruh para sahabat untuk bertahalul. Karena memang sebagian besar para sahabat tidak bawa hewan kurban. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk melakukan haji tamattu. Sudah umroh selesai, udah. Anda boleh melepas pakaian ihram. Sedangkan Nabi sendiri enggak lepas. Dan juga sahabat yang membawa pakaian ihram, yang membawa hewan kurban. Maka ditanya oleh Hafsah, kenapa wahai Rasul, manusia ini pada orang-orang pada tahallul, melepaskan pakaian ihramnya, kemudian memakai pakaian biasa, kemudian melakukan apa yang dibolehkan sebelumnya. Sedangkan engkau tidak melakukan tahallul. Apa kata Nabi? Inni labbattu ra'si wa qallattu hadi fala uhillu hatta anhara. Sungguhnya aku telah mengikatkan rambutku. Labbattu ra'si-nya Nabi mengikatkan, maksudnya para ulama menjelaskan talbid itu artinya adalah ada sebuah di zaman Nabi, wallahu alam ya, di zaman kita apalah. Ada seperti zat yang dia itu dipakaikan ke rambut sehingga rambut itu tidak kusut. Jadi lengket dia. Mungkin kalau zaman kita seperti minyak rambut, tapi mungkin yang lebih kuat ya, sehingga rambut itu enggak kemana-mana. Bahkan disebutkan seperti lem di zaman dahulu, tapi dia bukan lem. Itu namanya labbatu ra'si. Artinya apa? Kenapa? Supaya ini Nabi akan memakai pakaian ihram dalam waktu yang lama. Maka beliau menjaga rambutnya supaya mungkin tidak terbang dan sebagainya, tidak rontok dan sebagainya. Itu maksudnya ini labbatu ra'si. Aku sudah siapkan nih rambut supaya enggak rontok dan sebagainya. Wa qallatu hadi, dan juga aku telah mengikat hewan kurbanku. Ya, sudah disiapkan ini hewan kurban untuk disembelih nantinya. Sudah disiapkan. Fala uhillu, maka aku tidak halal atau tidak melakukan tahallul kecuali nanti setelah aku menyembelih hewan kurban ini, kata Nabi, yaitu ketika tanggal 10 Zulhijjah. Maka di sini makna dari hadis ini apa? Bahwasanya yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi dari hadis Imam Muslim ini, bahwasanya tadi Imam Nawawi memberikan judul bahwasanya orang yang qarin, orang yang dia melakukan ibadah haji dengan niat qarin atau qiran, dua niat satu pekerjaan, kapan dia tahallulnya sama dengan orang yang ifrad. Itu setelah selesai menyembelih hewan kurban. Walaupun orang yang ifrad, sebenarnya orang yang ifrad dia tidak menyembelih. Tapi dia tahallulnya kapan? Yaitu tanggal 10 Zulhijjah, itu maksudnya. Tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian ya kita baca hadisnya satu-satu aja ya, karena bab selanjutnya, bab yang ke-26, bab bayanu jawazi tahallul bil ihsar wa jawaz al-qiran. Bolehnya tahallul jika seseorang tertahan, dan bolehnya qiran. Jadi bab ini menjelaskan bolehnya seseorang tahallul. Tahallul artinya apa? Keluar dari ibadah haji atau umrohnya. Yaitu maksudnya boleh melepaskan pakaian ihramnya bil ihsar. Kalau misalnya dia tertahan maksudnya ada yang menghalangi dia sehingga dia tidak bisa menyempurnakan ibadah tersebut. Sebagaimana yang nanti akan kita baca hadis ini. Dan bolehnya qiran. Ya, qiran sudah jelas sebenarnya dalilnya pada hadis-hadis sebelumnya.
Di sini disebutkan oleh Imam Muslim hadis semuanya dari Abdullah bin Umar. Kita baca salah satu riwayat saja. Yaitu riwayat dari Abdullah bin Abdullah dari Salim bin Abdullah. Jadi hadis ini dari Abdullah bin Umar dari Salim bin Abdullah. Artinya apa? Abdullah bin Umar punya dua anak dalam hadis ini. Yaitu namanya juga Abdullah, satu lagi Salim namanya. Abdullah bin Umar satu, yang kedua Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini hadis Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh dua orang anaknya. Siapa anak Abdullah bin Umar? Namanya Abdullah juga satu, yang satu lagi namanya Salim. Di mana keduanya menceritakan. Jadi kedua anak Abdullah bin Umar menceritakan. Di mana beliau berdua berkata kepada Abdullah bin Umar, kepada bapaknya, hina nazal al-hujjah li qitali Ibnu Zubair. Ketika Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur Basrah ketika itu, di mana beliau memerangi Abdullah bin Zubair. Nah, ini mungkin sedikit kita perlu cerita. Bahasanya di zaman Bani Umayyah, ya, setelah Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib meninggal, kemudian yang jadi khalifah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dimulailah dinasti Bani Umayyah, yaitu kerajaan Bani Umayyah. Kalau sebelumnya khalifah. Nah, di zaman Bani Umayyah maksudnya apa? Turun-temurun. Dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Meninggal Muawiyah, maka diangkat yang menjadi raja ketika itu putra beliau itu Yazid bin Muawiyah. Setelah meninggal Yazid, maka diangkat Muawiyah bin Yazid. Ya, Muawiyah bin Yazid. Cuman dia masih kecil. Maka ketika itu sempat terjadi kekosongan pemerintahan, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah. Gak ada khalifah karena khalifahnya masih kecil. Yaitu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Maka kemudian apa? Sebagian kaum muslimin membaiat Abdullah bin Zubair yang beliau ketika itu berada di Mekah untuk menjadi khalifah. Maka beliau ketika itu menjadi khalifah lebih kurang 7 tahun di Mekah. Tapi ibu kotanya di Mekah. Kita harus tahu bahwasanya Bani Umayyah ibu kotanya di Syam, Syria sekarang. Nah, ketika Abdullah bin Zubair diangkat menjadi khalifah di Mekah, kemudian apa? Dinasti Bani Umayyah di sini enggak senang. Akhirnya diangkatlah namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah. Yang kemudian akhirnya apa? Abdul Malik bin Marwan memerangi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat. Abdullah bin Zubair sahabat. Beliau adalah bayi yang pertama kali lahir di Madinah. Abdullah bin Zubair, bapaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam salah seorang sahabat yang dijamin surga. Ibunya siapa? Asma binti Abu Bakar. Wanita yang pertama kali melahirkan di Madinah adalah Asma binti Abi Bakar. Bayi pertama lahir di Madinah, bayinya Muhajirin, Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah bin Zubair berarti ketika Rasulullah meninggal, beliau umurnya sekitar 10 atau 11 tahun. Maka Abdullah bin Zubair diperangi oleh Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan mengutus salah seorang gubernurnya atau panglima perangnya yang terkenal kejam, kalau kita baca sejarah, dan ya cukup ganas, sadis dan sebagainya, yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Maka di sini Abdullah bin Umar ketika itu, Abdullah bin Umar di mana tinggalnya? Di Madinah. Abdullah bin Zubair di Mekah. Hajjaj bin Yusuf datang dari Basrah, Irak. Ingin menumpas Abdullah bin Zubair. Maka terjadi peperangan. Itu kalau kita baca sejarah, terjadi peperangan. Yang akhirnya apa? Abdullah bin Zubair meninggal. Dan kemudian menyebabkan apa? Hancur Ka'bah. Ka'bah hancur. Karena dilempar pakai manjanik. Manjanik itu apa ya?
meriam zaman dahulu lah. Kena Ka'bah. Maka di sini Abdullah bin Umar ketika itu berada di Madinah. Beliau ingin umroh atau haji. Haji sebenarnya beliau. Tapi beliau bilang, aku pengen lihat dulu, umroh lah dulu. Maka diceritakan di sini, maka kedua anaknya mengatakan kepada bapaknya, qala la yadurruka alla tahujja al-am. Kata kedua anaknya kepada Abdullah bin Umar, ya enggak apa-apa lah Abah sekarang ini enggak haji tahun ini, kan orang lagi perang ini. Apa kata Abdullah bin Umar? Kata mereka, fa inna nakhsha an yakuna bainan nasi qitalun yuhalu bainaka wa bainal baiti. Kami khawatir dengan adanya peperangan ini akan menghalangi engkau dari melakukan ibadah haji di Mekah, di Baitullah. Apa kata Abdullah bin Umar? Jadi subhanallah, ketika kita bisa lihat di sini terjadi perang, ya. Tapi tetap aja ada orang yang tetap berangkat haji. Ya, di sini Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Fa in hila baini wa bainahu fa'altu kama fa'ala Rasulullah SAW wa ana ma'ahu. Kalau seandainya aku dan Ka'bah itu terhalangi, maksudnya aku dihalangi untuk masuk ke dalam Makkah, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu, dan aku dulu bersama Rasulullah. Apa itu maksudnya? Yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy menghalangi Nabi masuk ke Mekah ketika Nabi melakukan umroh pada tahun ke-6 Hijriah. Sehingga terjadi apa? Perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu terjadi kenapa? Karena Nabi dan para sahabat ingin melakukan umroh, tapi dihalangi oleh orang kafir Quraisy. Nggak bisa kamu masuk. Nggak boleh masuk Mekah hari ini. Balik lagi Muhammad, kata orang kafir Quraisy. Tahun besok kamu datang lagi ke sini. Nah, maka Nabi ketika itu apa? Membuat perjanjian namanya Hudaybiyah. Oke, kata Nabi. Kami baliklah. Dan kami boleh masuk umroh tahun depan. Kemudian apa? Di antara isi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata 10 tahun. Maka kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya aku terhalang untuk masuk Makkah, ya aku lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dulu. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika terhalangi masuk Makkah ketika perjanjian Hudaybiyah? Itu Nabi pulang balik ke Makkah, ke Madinah, tapi beliau bertahalul, melepaskan pakaian ihramnya setelah menyembelih hewan kurbannya. Jadi beliau ketika itu membawa hewan kurban, maka beliau sembelih hewan kurbannya, kemudian beliau mencukur rambutnya. Kemudian beliau pulang, padahal enggak jadi haji, enggak jadi umroh. Tapi seolah-olah sudah umroh. Hewannya disembelih, rambutnya dicukur. Maka ini namanya ihsar. Ihsar itu apa? Dia terhalangi masuk Mekah. Kenapa terhalangi? Nabi dulu karena musuh, faktor musuh. Dia tidak boleh masuk. Maka kata Abdullah bin Umar, aku juga akan melakukan itu. Jadi gampang kata Abdullah bin Umar. Pokoknya aku berangkat dulu ke Mekah. Apa yang terjadi nanti kalau aku terhalangi, ya sudah gampang. Aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman dahulu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Sembelih hewan kurban, cukur rambut, selesai, udah balik lagi, lepas pakaian ihram ini. Nah gitu, gampang kata Abdullah. Kira-kira bahasa sederhananya gitu. Kata Abdullah bin Umar, ushidukum anni qad aujabtun umratan. Aku bersaksi kepada kalian bahwasanya aku sudah mewajibkan pada diriku umroh hari tahun ini. Sekarang berangkat kata Abdullah. Pantalak, maka beliau berangkat sendiri. Abdullah bin Umar sendiri berangkat. Ketika sampai di Dzul Hulaifah, maka beliau memakai pakaian ihram. Ya, beliau di Madinah memakai pakaian ihramnya. Kemudian beliau mengatakan, fa in khulya sabili qadaitu umrati wa in hila baini wa bainahu fa'altu kama fa'ala Rasulullah SAW. Kalau seandainya aku diberikan jalan, aku akan menuntaskan pekerjaan umrohku. Kalau aku terhalangi, aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu. Itu dibaca, itu diniatkan oleh Abdullah bin Umar ketika ihram. Nah, kita masih ingat dulu pernah ya pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Seseorang boleh dia
ketika berihram dia menggantungkan niat namanya. Boleh. Bagaimana maksudnya? Kalau saya nanti sakit atau tidak bisa menyempurnakan umroh, maka tempat halalku adalah tempat aku diberikan uzur. Maka seorang kalau dia meniatkan itu, dia nggak harus menyembelih hewan kurban. Kalau dia meniatkan itu. Nah, di sini kalau Nabi kan tidak, Nabi tidak meniatkan itu di awal ketika perjanjian Hudaybiyah. Maka beliau menyembelih, maka beliau bercukur rambut. Di sini Abdullah bin Umar mengatakan apa? Kalau seandainya aku dihalangi, aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, kemudian beliau pergi, berangkat sampai di Baida, ya maksudnya ya tempat ya masih dekat dari Zulhulaifah. Beliau mengatakan apa? Ya sesungguhnya antara haji dan umroh itu kan sama aja. Maka beliau kemudian merubah niat. Apa? Usyidukum anni qad aujabtu hajjatan ma umroh. Aku meniatkan haji plus umroh. Nah, jadi awalnya tadi ketika di Masjid Zulhulaifah, Abdullah bin Umar meniatkan aku niat umroh lah. Tapi ketika sudah di Baida itu maju sedikit dari apa? Masih di sekitar Zulhulaifah. Beliau merubah niat. Beliau apa? Beliau mengatakan aku haji plus umroh. Berarti kalau haji plus umroh apa namanya? Qiran. Maksudnya plus umroh itu langsung dilakukan satu waktu. Berarti Abdullah bin Umar ingin melakukan apa? Haji qiran. Fantalaqa, maka beliau langsung berangkat. Sampai beliau mendatangi sebuah tempat namanya Kudaid. Kudaid itu suatu tempat yang di situ boleh kita katakan pasar tempat jual hewan lah. Maka beliau beli hewan kurbannya, beliau bawa. Maka itu menunjukkan bahwasanya beliau melakukan haji qiran. Jadi haji qiran itu hanya dilakukan bagi orang yang memang dia nenteng bawa hewan kurbannya ke Mekah. Kalau kita kan nggak mungkin, makanya kita hajinya apa? Hajinya ifrad atau tamattu. Kecuali kita di Madinah beli, ya. Bawa itu ke Mekah. Ya, itu bisa kita qiran. Atau beli di jalan sebelum masuk Mekah. Ya, itu boleh juga sebagian para ulama. Yang penting dia membawa itu, nah itu dia qiran. Jadi kalau orang berhaji bawa hewan kurban berarti dia hajinya qiran. Maka Abdullah bin Umar membeli hewan kurbannya, kemudian dia bawa. Kemudian dia tawaf. Satu kali tawaf untuk dua niat. Kemudian sa'i. Kemudian beliau tidak halal, tidak melepaskan pakaian ihramnya kecuali pada Yaumun Nahri, ketika pada hari tanggal 10 Zulhijjah. Berarti apa? Ya Abdullah bin Umar bisa melakukan ibadah haji. Nah, di sini ini pelajaran ya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ya bahwasanya kita bisa lihat di sini Abdullah bin Umar itu beliau bagaimana semangat beliau melakukan ibadah haji ataupun umrah. Walaupun terjadi perang, beliau katakan, ya sudah saya tetap berangkat, saya mau haji hari ini. Kemudian, faedah dari bab ini juga yang paling penting adalah seseorang, ya dalam kisah Nabi itu tertahan karena apa? Karena musuh. Juga dalam Al-Quran karena musuh juga. Seseorang tertahan, tidak bisa melakukan ibadah haji atau umrah karena ada musuh. Apakah itulah satu-satunya penyebab seseorang dikatakan muhsar, tertahan? Tidak. Kata para ulama, seseorang bisa jadi dia tidak bisa atau terhalangi melakukan ibadah haji dan umrah atau menyempurnakannya bukan hanya karena kondisi, karena ada musuh ini, bukan, tapi boleh juga yang lain. Misalnya apa? Sakit seperti tadi. Misalnya seorang sudah berangkat dia dari Madinah, misalnya sudah berihram dari Zulhulaifah, tiba di Mekah sakit, dia gimana?
Yang sakitnya itu dia nggak bisa melakukan ibadah haji ataupun umrohnya. Gimana dia? Maka dia muhsor berarti. Tertahan namanya. Maka bagi orang ini apa yang harus dia lakukan? Kalau dia sudah meniatkan di awal, maka dia tidak wajib menyembelih. Kalau dia sudah meniatkan di awal ketika dia berniat ihram, ketika memakai pakaian ihram dia misalnya sudah ragu ini saya ini sudah mulai nggak enak badan ini. Nah, kalau seseorang itu sudah mulai dia merasa tidak kuat ketika ihram, dia sebaiknya dia menggantungkan niatnya. Maksudnya dia niatkan, ya Allah kalau seandainya tempat halalku adalah di mana aku nanti tertahan. Yaitu ketika aku sakit parah, ya disitulah aku boleh halal dan kalau dia meniatkan itu berarti dia tidak perlu menyembelih hewan kurban. Tapi kalau dia tidak meniatkan, dia harus bayar hewan kurban. Jadi artinya seorang kalau sudah memakai pakaian ihram, nggak boleh dia buka-buka sembarangan. Ada aturannya. Kapan dia buka? Kalau udah selesai, Pak. Kalau udah selesai ibadahnya. Kalau seandainya dia tidak mampu karena sakit atau terhalangi, kalau seperti kemarin COVID misalnya nih COVID kemarin. Seorang sudah berada di Madinah misalnya, dia sudah berangkat, tapi ternyata nggak boleh masuk Makkah, itu namanya muhsar. Berarti dia buka pakaian ihramnya, dia bayar sembelih hewan kurban. Tapi kalau dia tidak mendapati hewan kurban gimana? Maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini dia tidak perlu berpuasa, enggak disamakan dengan haji tamattu tadi, beda. Karena ini muhsar. Kalau haji tamattu itu memang keinginan dia sendiri, dia haji tamattu maka dia bayar denda. Tapi kalau muhsar ini di luar kemampuan dia. Dan juga dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan. Hanya fa in uhsirtum famastaisara minal hadi, kata Allah. Jika kalian terhalangi maka bawalah hewan kurban. Setelah itu enggak ada lanjutan ayat itu berkaitan dengan ihsar atau tertahan tadi. Makanya para ulama pendapat yang lebih kuat dalam hal ini walaupun sebagian mengkiaskan dengan haji tamattu, tapi itu pendapat yang lebih kuat sebenarnya tidak. Jadi ketika dia seorang tertahan, wajib bagi dia membayar hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Tapi kalau dia nggak mampu, nggak ada, ya sudah. Dan yang menahan itu tidak hanya keadaan musuh tadi, ya, karena ada musuh perang, tapi juga sakit yang parah. Itu berarti tertahan orang itu, tertahan untuk menyempurnakan ibadahnya maksudnya. Jadi ini umum ya. Kemudian apakah dia bersyukur atau tidak? Iya, pendapat yang lebih kuat bersyukur. Jadi yang tadi misalnya COVID dia sudah datang, udah pakai pakaian ihram dia. Nggak boleh dia, ya sudah syukur, dia tetap syukur. Kenapa? Dalilnya adalah Nabi sendiri bersyukur ketika di Hudaybiyah. Nabi nggak jadi masuk ke Mekah, nggak jadi ihram, nggak jadi umroh. Tapi beliau di Hudaybiyah nyembelih hewan kurbannya, bersyukur. Nah, ini yang disyariatkan. Jadi inti atau kesimpulan dari bab ini adalah bagi orang yang dia tertahan, muhsar, artinya tertahan, tidak bisa menyempurnakan ibadah umrohnya, sedangkan dia sudah berihram, sudah pakai pakaian ihram. Kemudian dia tidak bisa menyempurnakan ibadah haji atau umrohnya, baik itu karena keadaan di sana misalnya mungkin ada musuh, perang, atau cuaca badai atau apapun, atau dianya sakit atau apapun saja, atau jadi bencana apapun, maka kewajiban dia kalau dia memiliki hewan kurban, maka dia sembelih hewan kurban, atau dia memiliki uang untuk dia beli, dia sembelih. Kalau tidak, maka tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, dia juga mencukur rambutnya. Sehingga kalau dia lakukan itu, dia boleh membuka pakaian ihramnya. Apakah dia harus mengganti haji ataupun umrohnya tahun depan? Iya, kalau memang dia belum pernah haji ataupun umroh. Artinya Dia baru ini sekarang
Haji itu kan wajib sekali seumur hidup. Ini perjalanan pertama, kemudian muhsar pula. Ya berarti apa? Apakah dia wajib mengganti? Iya. Ini perjalanan pertama umroh. Ternyata dia muhsar juga, atau dia sakit parah di sana. Dia harus mengganti tahun depan. Iya. Karena itu wajib. Tapi kalau itu adalah perjalanan kedua, ketiga, dia nggak wajib mengganti. Karena apa? Karena itu sunnah. Nah ini ya faedah dari pembahasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.